wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 3 dengan saya Sheila Vita Malakian dengan NPM 241133006 dan rekan saya. Dan saya Arianis Ramdhani 241121004. Di sini kami akan mempresentasikan rangkuman dari Kisco JavaScript bab 3, operator dan user pada JavaScript. Silakan untuk masuk ke materinya. Oke, langsung ke materi pertama ya. Oke, untuk pertama itu ada assignment arithmetic dan logical operator. Operator pada programming language merupakan simbol yang digunakan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu pada argumen yang disebut operan. Operan ini dapat berupa value atau nilai dan variabel. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ada 3 jenis operator. Yang pertama assignment operator, arithmetic operator, logical operator. Slide selanjutnya oleh rekan saya, Sheila. Oke, yang pertama ada assignment operator. Di sini assignment operator memberikan nilai pada variabel dan konstanta. Biasanya itu menggunakan equal sign atau sama dengan. Lanjut. Ulang. Nah, operator yang kedua adalah arithmetic operator. Di sini operator digunakan untuk menjalankan operasi matematika seperti pertambahan, pengurangan, perkalian, pembagian sisa, dan pangkat. Arithmetic operator juga bisa digabung dengan assignment operator dengan menambahkan lambang tambah sama dengan, pengurangan sama dengan, kali sama dengan, bagi sama dengan, bagi sisa sama dengan, dan pangkat sama dengan. Contohnya adalah kode X plus sama dengan 100 itu sama aja kayak kode X sama dengan X plus 100. Lanjut, ada logical operator. Operator logika ini digunakan untuk mengembalikan atau menghasilkan nilai boolean, yaitu cuma ada 2, benar atau salah. Di sini kita akan membahas logical n. Logical n maka menghasilkan nilai benar. Hanya jika keduanya nilai dihubungkan adalah benar. Jika salah satunya keduanya salah, hasilnya juga salah gitu. Seperti pada tabel berikut. Lanjut. Logical operator OR. Logical OR ini akan menghasilkan benar jika salah satu atau keduanya dihubungkan adalah benar. Hanya akan menghasilkan salah jika kedua ini nilainya adalah salah. Oke. Dan yang terakhir itu not. Logical not akan mengembalikan nilai boolean yang disebut statement atau value ya. Jika nilainya benar akan menjadi salah, dan jika nilainya salah akan menjadi benar. Berarti itu kebalikannya. Lalu kita masuk ke section 2, yaitu string, comparison, dan other JavaScript operators. Nah, dalam JavaScript itu operator plus itu bukan hanya digunakan untuk penjumlahan angka, yaitu untuk pada operasi aritmatika. Tetapi ketika digunakan untuk string, operator plus juga akan berfungsi sebagai operator penggabungan atau concatenation. Nah, contohnya pada yang pertama yaitu string operator. Operator ini akan mengkonversi apapun menjadi sebuah string jika operannya itu bertipe string. Gabungan konversi string ini akan membentuk string baru dengan menggabungkan operan kanan dengan operan kiri. Sama halnya seperti operasi aritmatika, penggabungan string juga dapat menggunakan plus sama dengan untuk menyatukan beberapa string menjadi string yang baru. Contohnya dapat dilihat pada gambar. Lanjut. Ada juga operator non-identitas, tanda seru sama dengan yang mengembalikan nilai benar jika operan yang sama tetapi berbeda tipe datanya. Dan operator ketidaksetaraan, tanda seru dan sama dengan yang mengembalikan nilai benar jika nilai operannya berbeda. Kesetaraan non-identitas kebalikan dari kesetaraan ketat. Memeriksa apakah nilai atau tipe data kedua sisi tidak sama. Contoh 10 tanda seru sama dengan 10. Ini akan menghasilkan nilai benar karena tipe datanya juga berbeda. Yang 10 number yang sebelah kiri dan yang sebelah kanannya itu string karena ada tanda kutip. Selanjutnya ketidaksetaraan non identitas. Ini adalah kebalikan dari kesetaraan longgar.
Memeriksa apakah nilai kedua sisi tidak sama tanpa peduli tipe datanya. Contoh, 10 tanda seru sama dengan string 10. Ini akan menghasilkan nilai salah karena nilainya sama tetapi tipe datanya berbeda. Oke, lanjut. Lanjut ada comparison operator. Ini ada operator lebih besar dari, memeriksa apakah nilai kiri lebih besar dari yang kanan. Lanjut ada lebih kecil dari, memeriksa apakah nilai kiri lebih kecil daripada yang kanan, kebalikannya. Lanjut lebih besar dari atau sama dengan. Ini memeriksa apakah nilai kiri lebih besar dari atau sama dengan nilai kanan. Yang terakhir lebih kecil dari atau sama dengan, memeriksa apakah nilai kiri lebih kecil dari atau sama dengan nilai yang kanan. Lanjut lagi. Ini ada comparison operator pada string. Penggunaan bilangan pada string. Lambang bilangan ini juga dapat digunakan pada string dengan ketentuan huruf B memiliki nilai yang lebih tinggi dari huruf A dan seterusnya. Huruf kapital memiliki nilai yang lebih rendah dari huruf kecil dan angka memiliki nilai yang lebih kecil. Contoh pada gambar berikut. Lalu masuk ke section 3 ada interacting with user. Dari banyak dari program yang kita gunakan di kehidupan sehari-hari itu melibatkan interaksi dengan user atau pengguna seperti memasukkan data, membuat pilihan, dan mengkonfirmasi pilihan tersebut melalui program. Salah satunya adalah dialog box. Dialog box ini berbentuk pop-up Windows yang ketika muncul, user atau pengguna itu tidak bisa berinteraksi dengan halaman web sampai dialog boxnya ditutup. Nah, dialog box itu ada 3. Dialog box yang pertama adalah alert dialog box. Dengan menggunakan metode alert tutup kurung yang menggunakan satu parameter berupa teks atau pesan yang ingin ditampilkan. Biasanya digunakan untuk menampilkan pesan kepada pengguna dalam bentuk kotak dialog dengan satu tombol OK. Lalu yang kedua ada confirm dialog box. Menggunakan metode confirm tutup kurung yang menggunakan satu parameter berupa teks atau pesan yang ingin ditampilkan. Biasanya digunakan untuk meminta konfirmasi pengguna dengan menampilkan kotak dialog dengan 2 tombol yaitu OK dan cancel. Dan dialog box yang terakhir ada prompt dialog box. Prompt biasanya merupakan sebuah perintah yang menampilkan kotak dialog di layar yang berisikan pertanyaan kepada pengguna dan menyediakan sebuah kolom kosong tempat agar user bisa mengetik. Biasanya ketikannya itu berupa string atau teks. Kotak ini juga mempunyai 2 tombol yaitu OK dan cancel. Langsung aja ini ke contohnya. Yang pertama di praktis yang ada di Cisco. Kita komen dulu ini. Ini gimana caranya agar keluar angka 7. Yang pertama kita kalikan dulu. Lalu ditambah 1. Dan hasilnya bakal 7. Ini gimana hasilnya menjadi 16. Kita kalikan karena 2 kali 4 itu 16 dan 5 itu 5 kali 1. Dan yang terakhir itu berarti akan untuk menjadi hasil 39. 8 harus dipangkatkan 2 dikurang 5 pangkat 2. Langsung aja di run, kita lihat hasilnya berapa. Sesuai. Dan alhamdulillah. Lalu untuk praktik yang kedua, section praktis yang kedua adalah untuk mempraktikkan dari comparison logical. Di sini ada contoh dari comparison yang dimana untuk instruksinya adalah hasilnya harus terus semua. Yang pertama di sini adalah 4 kali 5 titik-titik 20.
Jika ingin menghasilkan true, maka hasilnya adalah harus sama dengan 20. Maka di sini lambang yang dapat digunakan adalah lambang sama dengan atau kesetaraan longgar. Lalu yang kedua, di sini ada 6 kali 5 titik-titik 30 dalam string. Karena di sini ada perbedaan antara integer dan string dan hasilnya harus true, maka di sini kita bisa menggunakan sama dengan atau kesetaraan longgar. Lalu yang kedua, min 17 titik-titik dari 0. Jika ingin menghasilkan true, maka lambang yang dapat digunakan adalah min 17 lebih kecil dari 0. Lalu selanjutnya ada 25 titik-titik 1. Jika ingin menghasilkan true, maka lambang yang dapat digunakan adalah 25 lebih besar dari 1. Dan yang terakhir, 2 kali 2 sama dengan 4 ditambah 2 sama dengan 6 titik-titik 4. Jika ingin menghasilkan true, maka lambang yang dapat digunakan ialah 2 kali 2, 4 ditambah 2 sama dengan 6 lebih besar dari 4. Lalu kita coba kan code-nya. Dan sesuai kriteria hasilnya true semua. Sekian. Itulah dari kelompok kita, kelompok 3 dengan menjelaskan materi 3 dan beserta contoh-contohnya. Semoga kalian senang, sehat selalu, dan bahagia. Pokoknya mah harus mengerti ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.